Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Trik Pemula, channel belajar khusus para pemula tingkat dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu rumus di Microsoft Office Excel, yaitu SUMIF. SUMIF berfungsi untuk menjumlahkan nilai berdasarkan kriteria tertentu. Mari kita langsung ke praktiknya. Di layar kita sudah punya sebuah tabel yang terdiri dari nomor, nama barang, dan jumlahnya masing-masing. Dan kita ingin menghitung, misalkan di sini jumlah kertas yang terdiri dari kertas A3, kertas A4, dan kertas A5. Kemudian jumlah buku yang terdiri dari buku tulis, buku gambar, begitu juga dengan staples dan penggaris. Caranya adalah kita hitung berapa jumlah kertas terlebih dahulu. Letakkan kursor pada sel D14. Kemudian ketikkan sama dengan SUMIF. SUMIF, buka kurung. Dan kita tentukan ranknya. Ranknya di sini adalah nama barang. Kita blok dari kertas A3 sampai penggaris 100 cm. Nah, di sini kemudian kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard. Tujuan kita mengunci di sini adalah agar ranknya tidak berubah ketika kita copy rumusnya ke sel yang lain. Kemudian koma atau titik koma tergantung settingan komputer kita. Kemudian tentukan kriterianya. Kriterianya di sini karena kita akan menghitung kertas, maka kita pilih sel C14. Karena di sel C14 tertulis kertas. Nah, di sini kita tidak perlu mengunci kriterianya agar nanti ketika kita copy rumusnya ke bawah, kriterianya berubah secara otomatis sesuai dengan yang sudah kita ketikkan. Selanjutnya koma, kemudian tentukan sum ranknya. Dalam hal ini kita pilih kolom jumlah karena kita akan menghitung berapa jumlahnya sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Selanjutnya kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard. Sekali lagi tujuannya untuk mengunci ini agar ranknya tidak berubah ketika kita copy rumusnya. Kemudian kita tambahkan tutup kurung di belakang, lalu tekan enter. Nah, kenapa hasilnya masih 0 di sini? Karena kriteria yang kita gunakan adalah kertas pada sel C14. Sementara pada ranknya di sini tidak ada yang tertulis kertas secara utuh. Yang ada kertas A3, kertas A4, dan kertas A5. Coba kita hapus pada nomor 1, kita tulis kertas saja. Nah, maka hasilnya akan muncul 5. Nah, bagaimana misalnya jika kita ingin menghitung semua kertas, baik itu kertas A3, kertas A4, atau kertas A5? Caranya adalah tinggal kita modifikasi sedikit rumus ini, maka kita akan bisa menghitungnya secara mudah. Caranya adalah sebelum memilih kriterianya yaitu sel C14, tambahkan tanda petik diikuti dengan bintang, tanda petik lagi, dan simbol dan. Kemudian di akhir C14 caranya sama, tambahkan dan, kemudian tanda petik, tanda bintang, dan tanda petik lagi. Ini artinya tanda petik, tanda bintang, dan tanda petik itu maksudnya adalah karakter apapun yang ada tulisan kertas maka akan dihitung secara otomatis. Kita coba tekan enter.
Nah, hasilnya 24. Kita coba hitung dengan kalkulator agar lebih meyakinkan. 5 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 24. Ya, benar ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kita ingin menghitung jumlah buku, baik itu buku tulis maupun buku gambar? Nah, di sini kita coba kita kunci dulu sel kriterianya supaya lebih jelas apa yang terjadi. Kemudian kita coba copy rumusnya ke bawah dengan kriteria buku. Nah, di sini hasilnya tetap 24. Kenapa? Karena di sini sel kriterianya kita kunci. Coba kita hilangkan dulu dolarnya. Kita hapus. Kemudian enter. Masih 24 karena sel kriterianya belum kita rubah. Di sel C14 itu tertulis kertas, sementara untuk sel C15 buku. Karena kita akan menghitung buku, maka kita pilih sel C15. Kita coba tekan enter. Ya, 28. Kita hitung manual. 12 ditambah 16 28. Benar ya. Nah, di sini untuk ranknya kita kunci agar tidak berubah ketika kita copy rumusnya. Begitu juga dengan sum ranknya. Yang tidak kita kunci itu adalah kriterianya, agar ketika kita copy ke bawah dia mengikuti kriteria yang sudah kita ketikkan. Kita coba copy rumusnya ke bawah. Ya, benar ya, staples kecil dan staples besar 2 tambah 3 5 penggaris 30 dan 100 cm 1 ditambah 4 5. Benar ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya coba kita tambahkan harga di sini dan kita akan latihan sekali lagi. Misalkan untuk harga kertas A3 50.000, ini hanya contoh saja. Untuk kertas A4 kita coba taruh 100.000. Kertas A5 75.000. Kita gunakan harga sembarang saja sebagai contoh. Selanjutnya coba kita hitung harganya dengan menggunakan kriteria yang sama. Misalkan di sini kertas, kemudian kita ketikkan sama dengan sum if buka kurung. Ranknya di sini kita gunakan nama barang dari sel C4 sampai C12, kemudian kita kunci dengan menekan F4 kepada keyboard, kemudian koma. Dan kita tentukan kriterianya yaitu kertas. Nah, di sini perbedaannya untuk sum ranknya, karena kita ingin menjumlahkan harganya di sini, maka kita pilih kolom harga. Kemudian tekan F4 pada keyboard agar terkunci, lalu akhiri dengan tutup kurung, kemudian enter. Di sini hasilnya 0 karena kita belum memodifikasi rumusnya. Kita tambahkan seperti sebelumnya tadi. Pada kriterianya kita tambahkan
tanda petik, bintang, tanda petik, dan. Kemudian di akhirnya dan, tanda petik, bintang, tanda petik. Kemudian kita enter. Maka hasilnya akan muncul 225.000. Kita coba jumlahkan manual. Rp50.000 ditambah 100.000 ditambah 75.000, hasilnya 225.000. Benar ya teman-teman? Tinggal kita copy rumusnya, maka akan otomatis harga sesuai kriteria yang kita buat akan muncul. Kita coba cek. Untuk harga buku tulis dan buku gambar 10.000 ditambah 50.000 jadi 60.000, benar. Staples kecil dan staples besar 15.000 ditambah 20.000 jadi 35.000, dan untuk penggaris 5.000 ditambah 10.000 jadi 15.000. Benar ya teman-teman? Sangat mudah bukan? Silahkan teman-teman bisa coba sendiri. Sekian dulu tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.